Mila, saya punya 3 orang sahabat. Saya punya suami, 1 anak, dan tinggal di rumah mertua. Aku minta sama Mama jangan pernah lagi bahas soal Linda ya. Astagfirullah. Bagas, udah tobat jatuh cinta. Rumah baru? Iya, rumahnya teh bagus. Dek, kok Teh Mila teh nggak cerita ya ke saya kalau... Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, apalagi sama Mila. Ini baik sekali pelanggan kamu kasih tipsnya 100.000. Iya, dari Kang Jaka. Teteh mah beli rumah baru mending nggak bilang-bilang. Ih, Meni cantik teh pembantunya, seksi lagi. Kata Hasna, tadi A kasih uang tips. Kapan A ketemu sama Hasna? Dari tadi tuh A full meeting. Cepetan kesini, biar kamu jadi saksi. Perempuan yang ada di rumahnya Teh Mila itu bukan pembantunya. Kalau bukan pembantunya siapa tuh? Ya selingkuhannya lah, Hasna. Siapa yang mau ngancurin rumah tangga kita, A? Siapa? Saya minta pisah. Alhamdulillah. Kalau Kang Jaka sama Teh Mila pisah, kan berarti doa saya terkabul. Jaga mata, Fajar. Kalau dokter yang lama, jam 8 pagi udah sampai klinik. Ini udah setengah 10, dokternya belum datang juga. Kok begitu ya jadi istri? Pergi dari rumah nggak pamit sama suami. Stop. Kamu siapa? Saya Jadi pacarku. Mila kan? Nanti kalau naik bajai duduknya jangan di belakang ya. Soalnya pencesalan selalu ada di belakang. Saya Mila, saya punya 3 orang sahabat. Saya punya suami, 1 anak, dan tinggal di rumah mertua. Aku minta sama Mama jangan pernah lagi bahas soal Linda ya. Astagfirullah. Bagas, udah tobat jatuh cinta. Rumah baru? Iya, rumahnya teh bagus. Dek, kok Teh Mila teh nggak cerita ya ke saya kalau... Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, apalagi sama Mila. Ini baik sekali pelanggan kamu kasih tipsnya 100.000. Iya, dari Kang Jaka. Teteh mah beli rumah baru mending nggak bilang-bilang. Ih, Meni cantik teh pembantunya, seksi lagi. Kata Hasna, tadi A kasih uang tips. Kapan A ketemu sama Hasna? Dari tadi tuh A full meeting. Cepetan kesini, biar kamu jadi saksi. Perempuan yang ada di rumahnya Teh Mila itu bukan pembantunya. Kalau bukan pembantunya siapa tuh? Ya selingkuhannya lah, Hasna. Siapa yang mau ngancurin rumah tangga kita, A? Siapa? Saya minta pisah. Alhamdulillah. Kalau Kang Jaka sama Teh Mila pisah, kan berarti doa saya terkabul. Jaga mata, Fajar. Kalau dokter yang lama, jam 8 pagi udah sampai klinik. Ini udah setengah 10, dokternya belum datang juga. Kok begitu ya jadi istri? Pergi dari rumah nggak pamit sama suami. Stop. Kamu siapa? Saya Jadi pacarku. Mila kan? Nanti kalau naik bajai duduknya jangan di belakang ya. Soalnya pencesalan selalu ada di belakang. RCTI ini satu-satunya TV yang bisa menayangkan sinetron komedi komunal tayang reguler setiap hari dengan jumlah episodenya tuh bisa ribuan episode. Ada Dunia Terbalik 2.900 episode, ada Amanah Wali ada 8 season 1.200 episode lebih. Jadi ini membuktikan bahwa sinetron komedi komunal ini salah satu keunikan, salah satu keunggulannya mungkin hanya dimiliki oleh RCTI dan MSC Pictures sebagai kreatornya. Dan kita memutuskan untuk launching judul baru, Tobat Jatuh Cinta ini, yang mana para kreatornya itu juga dulu yang membuat Dunia Terbalik ataupun Amanah Wali. Ada eksekutif produsernya, ada produsernya, penulis, sutradara, termasuk tim produksi di belakang layar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kreator ini sudah paham, sudah tahu, sudah memahami resep rahasia, bumbu rahasianya, gimana cara membuat sinetron komedi komunal
yang ceritanya menarik, lucu pastinya, dan konfliknya itu dekat dengan masyarakat. Kemudian salah satu kekuatan kita juga di pemilihan cast-nya. Kebetulan hadir semua di sini, ada Giselle, Kenny, Fajar, Angben, Larasati, Neneng. Kita tahu mereka fansnya tuh besar sekali, penonton di TV-nya tuh besar sekali. Selain di TV, digitalnya pun memang kita akui sangat besar sekali. Meskipun memang sebagian dari teman-teman pemain ini mungkin lebih banyak bermain di sinetron drama, tapi kita coba masukkan di judul dengan komedi, kita kasih warna baru, kita kasih sentuhan komedi, dan tadi teman-teman juga bisa lihat ternyata mereka bisa ngelucu juga. Dan ini buat kita, ini pasti akan bikin penonton penasaran dengan judul-judul baru dan cast pemain yang kita pilih. Jadi teman-teman, Tobat Jatuh Cinta akan segera tayang di RCTI 22 Juni. Harapan kita mudah-mudahan ini bisa menjadi hiburan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Berarti harapan besar juga nanti episodenya bisa panjang nih Pak. Berapa segmen gitu, berapa sesi ya Pak? Amin, 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 amin. Tapi kalau misalnya dari tadi episode pertama aja sudah mulai menggelitik-gelitik komedinya, dramanya, intriknya udah mulai kebangun gitu. Jadi makin penasaran lagi nanti. Oke, selanjutnya izin aku mau bergeser terlebih dahulu untuk bertanya dengan Bang Jack. Bang Jack, halo. Halo. Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Outfitnya hari ini temanya apa? Preman atau gimana? Jaket kulit soalnya. Iya. Bodyguard. Oke, izin Bang Jack, aku mau tanya terlebih dahulu nih. Apa yang menjadi buah pemikiran Bang Jack ketika pertama kali Bang Jack mengidekan konsep cerita Tobat Jatuh Cinta? Dan apa yang menjadi keyakinan bahwa cerita ini bisa diterima masyarakat Indonesia? Silakan. Waduh. Berat Susah ya? banget pertanyaan. Izin Bu Ica, Mas Wibi dan teman-teman guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi. media, teman-teman fanbase, terima kasih sudah menyaksikan episode 1. Ditanya cara mencari buah apa tadi? Buah pemikirannya. Dari pengalaman 2 judul yang Mas Wibi sampaikan tadi, saya bisa menarik garis merah bahwa dalam konteks komunal, tragedi apa namanya, tragedi komunal itu akan menjadi komedi komunal. Betul. Jadi dalam Tobat Jatuh Cinta, saya mencoba membuat orang jatuh cinta tapi satu kampung merasakan. Orang sakit patah hati juga satu kampung merasakan. Jadi itu yang kita tarik. Dan tadi saya sangat yakin RCTI penonton komunalnya, ya tadi satu-satunya TV yang memang jumlah penonton komunalnya banyak, yang sudah terbukti dari beberapa judul sebelumnya, jumlah episodenya sampai ribuan. Itu sih. Keren ya Pak ya. Soalnya kalau misalnya komedi komunal ini kan bisa diterima masyarakat karena relate gitu ya. Mereka sehari-harinya seperti apa. Terus loh ini kok pas nonton kayaknya aku pernah kayak gini deh gitu. Ngalamin situasinya. Ada tambahan Bapak? Betul. Jadi kita mencoba menyampaikan cerita ini, penonton merasa bahwa itu cerita dirinya, itu cerita tetangganya, itu cerita temannya, itu cerita sahabatnya. Jadi itu yang akan kita coba tampilkan. Karena kita kadang-kadang suka senang menertawai diri sendiri. Menertawai keadaan. Makanya di judul ini pun insya Allah satirnya cukup kental. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, aku mau lanjut lagi. Ganteng-ganteng sudah. Ibu, halo. Boleh minta tolong? Oh, udah pegang mic. Kabar baik hari ini Ibu? Baik, alhamdulillah. Ini sudah disiapkan ya outfitnya, sampai kerudungnya juga warnanya senada deh. Matching. Oke, Ibu aku izin bertanya. Ini tentang pemilihan karakter per masing-masing gitu ya untuk pemain. Apa yang mendasari Ibu untuk bisa memilih karakter-karakter ini dan juga menempatkan posisinya
si A di ini, si B si ini gitu. Apa alasannya? Dan juga bagaimana strategi dari MNC Picture untuk bisa mengkombinasikan mereka semuanya nih diterjunkan dalam satu proyek. Silahkan Ibu. Oke, jadi selamat sore teman-teman media gitu ya dan semua pengisi program di sini gitu ya. Jadi MNC memang membuat strategi gimana kita tahu gitu ya. Kami memilih tokoh-tokoh di sini yang memang sudah tentunya dikenal oleh masyarakat gitu ya. Ada Kenny Austin, ada Giselle, di mana kita tahu kekuatan mereka ini cukup dahsyat ya gitu ya, baik di layar kaca maupun di digital. Dan juga berikut juga dengan pemain-pemain lain gitu ya, ada Fajar, Neneng, ada Laras, ada Angbin yang kami harap juga beserta pemain komunal lainnya juga bisa memberikan warna di dalam program ini. Dan tentunya yang kami harapkan juga dari pemilihan karakter ini juga dapat diterima dengan masyarakat, karena memang kami membentuk karakter ini sangat relate dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu ya. Tadi bisa dilihat kan bagaimana Neneng gitu ya, pejuang tangguh gitu, wanita, bagaimana dia mencari pekerjaan, harus mencari pekerjaan karena dia ditinggal oleh suaminya gitu ya. Disitulah kita berpikir terus ya, bagaimana nih menciptakan karakter-karakter ini gitu. Begitu juga dengan Fajar, kita tahu Fajar identik dengan kuku-kukunya gitu, ternyata di sini juga kemakan gitu. Jadi harapan kami mengkombinasikan ini bisa diterima oleh berbagai segmen, tentunya penonton, pemirsa RCTI, dan tentunya harapan kami juga para karakter ini juga bisa mendeliver cerita. Jadi yang disukai oleh penonton bukan hanya karakter, tapi memang emosionalnya gitu ya. Terus cerita yang didelivernya itu bisa diterima baik oleh masyarakat. Jadi kami harap semua di sini case-nya juga bisa memberikan inilah inspirasi yang buat di rumah juga gitu ya. Ternyata menjadi sosok wanita yang memang harus tangguh gitu. Sakit-sakit ada dokternya gitu kan. Ini dia dokternya di sebelah saya gitu ya. Semoga dokter cinta ini bisa menghibur pemirsa di rumah. Thank you, terima kasih Ibu. Ini terima kasih, boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Ini soalnya tadi aku ngobrol-ngobrol juga nih sama Kes gitu ya. Bener kata Kak Giselle juga, woman empowerment gitu ya, saling support gitu ya. Mungkin ada temen aku yang janda, aku support gitu. Mentalnya gitu dibangun. Terus relate juga, ini mereka persahabatan, saling support mental gitu, situasi juga mereka saling support, seperti itu. Izin aku bergeser lagi bertanya, halo Bapak Sutradara, selamat siang. Selamat sore. Oh udah sore, iya betul. Selamat sore, apa kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Bapak izin aku akan bertanya, ini bagaimana sebagai sosok seorang sutradara yang telah menangani berbagai macam genre dan juga format cerita yang macam-macam, tentang tantangan kreatif apa yang paling menarik untuk menggarap proyek Tobat Jatuh Cinta? Memang saya di berbagai genre ya, tapi genre komunal ini memang menarik lah terutama buat penonton RCTI kan. Kreatifnya itu ya bagaimana bukan membatasi ya, kan ada istilahnya luber segala macam itu susah buat kita kan. Jadi bagaimana biar cerita ini bisa tersampaikan ke penonton, cerita karakter, cerita tema utama segala macam tersampaikan dengan gembira ke penonton gitu. Jadi itunya tantangannya di situ. Tantangannya sebenarnya masing-masing project pasti ada tantangan gitu ya Pak ya. Apalagi kan ini kita mau menampilkan dan juga memberikan tontonan komedi komunal gitu. Jadi ada dramanya, ada juga sisi komedinya. Tapi kalau misalnya terobosan terbaru di Tobat Jatuh Cinta ini yang Bapak berikan gitu saat lokasi syuting, mungkin ada cerita-cerita tertentu? Banyak sih tapi nggak tahu. Banyak ya, jadi kalau di describe tuh bisa panjang. Iya siap. Cek. Banyak tahu. Jadi sebenarnya ini tuh kan sinetronnya komedi komunal, tapi sebenarnya timnya jauh lebih komedi. Oh gitu. Iya, tim Pak Asep ini seru banget. Jadi timnya nggak bisa diceritain. Komedi juga aja yang kadang main ke komedi. lokasi. Keren. Iya bener, lucu banget. Kita pokoknya suasana syutingnya seru. Jadi nyaman, seru gitu ya. Udah bonding masing-masing pemainnya dan juga sama tim-timnya. Ini aku karena Kak Ken udah megang mic lagi, aku ke Kak Ken deh. Kak Ken, hai. Halo. Kak Ken, ini aku izin nanya ya Kak ya. Waktu Kak Ken ini waktu Kak Ken ini menikah dengan Kak Manda,
dahulu, sekarang udah punya anak alhamdulillah. Sempat viral dengan candaan bahwa Kenny menikahi Manda sefajar-fajarnya. Emang betul itu? Fajar mukanya ekspresi dong, jangan flat gitu dong. Oke, kan masyarakat Indonesia tuh bilang gitu ya, Kak Kenny itu menikahi Kak Manda sefajar-fajarnya. Bahkan ada yang bilang katanya, ini Kak Kenny selama ini ketempelan fajar. Waduh, gimana tuh Kak tanggapannya Kak? Ya nggak tahu juga ya. Awalnya nikah sama Fajar nikah sama Fajar. Nah kan, keserimpet kan? Hayo. Aku sih mancing-mancing, iya. Masuk TikTok dan ya. Nikah sama Manda. Niatnya sih menikah sama Manda, tapi nggak tahu gratisnya Fajar. Tapi ya udah ikhlas aja lah, mau gimana. Nggak bisa dipisahkan. Susah soalnya dipisahin ya, udah Kok melekat. jadi nikah sama Fajar gratis Manda ya? Iya, ini abis ini di TikTok rame nih Kenny Core kata. Nono ya. Nono ya. Gimana nih Kak? Berarti kan emang harus udah terima ada Fajar di kehidupan Kak Manda juga. Terus ternyata diceburin satu project, satu film, udah gitu genrenya komedi pula. Gimana Kak Ken? Ya seneng sih. Nggak tahu juga sih dari kemarin kenapa nggak ditaruh sitkom, kan baru kali ini. Ternyata syutingnya enak banget itu, baik bercandanya, seasik itu. Selama itu drama tuh fighting lah, berantem, keringet, nyebur ke Danau Boberta. Ini tuh nggak ada. Kayak kenapa nggak dari awal ditawarin? Nggak mungkin. Pak sutradara kayaknya ini kode dari Kak Ken deh. Siap. Boleh di Jangan dong, itu bukan usul, itu pujian loh. Jadi di sini tuh sebenarnya kamu lebih nyaman karena bisa kamu lebih eksplor banyak komedi, teman-teman pemainnya juga lebih enak gitu diajak komedi bareng gitu ya. PRT-nya juga lucu. PRT di sinetron apa aslinya? Iya, Pamining. Aslinya juga seru. Oh gitu. Jadi dia berusaha untuk selevel dengan Gen Z gitu. Asik. Nah itu yang bikin lucu. Mengikuti gaya Gen Z. Iya. Padahal kakak bukan Gen Z. Padahal udah putih-putih nih kumisnya semua, tapi berusaha untuk mengimbangi gitu sama Gen Z. Keren. Jadi kakak udah ikhlas nih bareng sama Fajar terus. Udah dari kemarin dong. Oh udah ikhlas. Jadi pas nikah sama Kak Manda tuh udah oke, sefajar-fajarnya. Iya benar. Benar. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Keren. Lanjut aku mau geser ke Kak Gisel. Kak Gisel, halo. Kak Gisel ini aku langsung tanya ya Kak ya. Oke, perdana menjadi PU atau pemeran utama di sinetron. Apa yang paling kamu rasakan dan juga tantangan atau deg-degan apa karena ini sinetron perdana kamu? Silakan Kak Gisel. Iya, pertama halo semuanya sekali lagi. Halo. Terima kasih buat waktunya. Langsung aja ya. Kalau tantangannya deg-degannya banyak, bener-bener kayak tadinya tuh di sounding buat ikutan project ini tuh bukan jadi PU sebenarnya sejujurnya Pak pertamanya. Tahu-tahu kalau berapa hari kemudian PU. Lumayan beban sih sebenarnya kayak karena belum pernah main sinetron sebelumnya. Lebih ke masalah mungkin aktingnya gimana ya, takarannya gitu, terus mungkin lebih ke schedule juga kan udah punya, maksudnya aku dalam hari-hari ada anak, ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dijalankan, bisa matching gak ya sama tim produksi gitu. Terus sama deg-degan ya banyak lah, orang sampai sekarang aja rasanya setiap ketemu siapa teman atau apa nanya lagi ngapain, aku selalu promo manual, promo sendiri-sendiri, tontonnya please gitu saking takutnya. Tapi ternyata pas dijalanin, maksudnya ini ya selain itu deg-degannya ada satu lagi sih pas di lokasi itu nanti gimana nih sama teman-temannya. Tapi ternyata pas udah di lokasi menjalani sih alhamdulillahnya ya puji Tuhan seru, sampai sekarang juga masih makin kesini makin enjoy, makin bisa ngerti ritmenya seperti ini seperti itu, terus juga makin mendalami apanya ya, bukan selain karakter tuh kayak apa ya, ritme komedinya tuh di mana, dramanya di mana, itu makin belajar ya, learning by doing dengan tim yang hebat luar biasa, teman-teman cast yang juga selalu suportif satu sama lain. Mestinya mudah-mudahan ya kita sama-sama bisa menyajikan satu tontonan yang diharapkan bisa menghibur dan juga memberikan
nilai lewat kesegarannya ya kan. Kadang-kadang kan kita tontonan aduh jangan yang stres-stresin lagi lah, udah banyak hormon stresnya. Indis ekonomi kita udah pusing gitu ya Kak. Jadi biar dengan Tobat Jatuh Cinta ini bisa dirilis dengan ketawa-ketawa tapi juga bisa dapat nilai yang baik yang bisa diambil dari Tobat Jatuh Cinta buat teman-teman Amin. semua. Mudah-mudahan bukan hanya menghibur tapi juga jadi manfaat untuk yang lain. Betul. Amin. Amin. Lanjut pertanyaan Kak Gisel, iya. bagaimana beradu acting dengan Kak Ken? Ini first time, Iya. bagaimana cara mengatasi membangun chemistry? Untungnya kita tuh emang udah kenal dari sebelum project ini. Pernah satu project juga kita olahraga bareng. Wih, gua kenanya pakai gini mukanya. Enggak, bukan dalam hal peraktingan. Waktu itu kita pernah trip bareng sama Manda juga, berangkat juga ya waktu itu. Berapa minggu lah kita lumayan intens, jadi ya udah cukup kenal dan kita juga belum terlalu banyak ya di awal-awal ini, masih ketemunya tuh jarang-jarang, masih dipirit-pirit dulu nih sama tim kayaknya. Jadi nggak yang susah gimana, langsung ngalir gitu aja ya. Kita juga udah bisa ngebayangin nih bakal gimana, maunya gimana, jadi kayak jalan aja sih. Kalau kata anak zaman sekarang aman aja say. Aman aja. Aman aja say. Pakai ja gitu ya, aman aja. Iya. Thank you Kak Gisel. Terima kasih. Tepuk tangannya mana dong teman-teman? Hai. Jam-jam ngantuk emang. Iya. Oke, selanjutnya kita bergeser ke Fajar Setboy. Halo Fajar. Ya halo. Udah melek belum nih? Melek dong. Melek. Halo semua. Halo. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, sambutan Pak RT ya. Fajar, aku mau tanya ini ya. Banyak netizen yang mengenal Fajar sebagai ahlinya patah hati. Katanya netizen gitu. Nah, setelah bermain di Tobat Jatuh Cinta, statusnya naik gak nih? Tetap jadi ahli patah hati atau malah nggak mau? Oh, harus dong. Harus? Iya, maksudnya apa ya? Jadi diri sendiri itu sangat keren banget tau. Enggak, aku asli dengan iya. Kakek harus dengerin dulu ya. Kita mau nyimak nih. Kalau kita ngikutin kata orang aku berubah apa segala macam, berarti aku ikut-ikutan sama orang. Oh gitu. Makanya jangan dikit-dikit ikut tren. Tetaplah jadi diri sendiri biar mudah-mudahan bakal menjadi keren. Ibarat Ultraman, gak harus terbang biar bisa dikatain komitmen. Jadi diri sendiri pun kalau kita mudah-mudahan. Nah itu dia ya teman-teman, dia boleh minta tepuk tangannya aja. Padahal kan pertanyaannya apa gitu ya. Bingung juga nih. Tapi bagus. TK. Apa? TK. TK apa tuh TK? Thank you. Weish. TK thank you. Tapi kan kamu dibilang nih ahlinya patah hati. Lihat kamera, unjukin ekspresi kamu kalau lagi patah hati itu gimana? Kenapa tuh senyum? Itu Udah terbiasa. Kenapa? Udah terbiasa maksudnya. Oh udah terbiasa. Maksudnya gini loh, menangis di usia muda itu udah biasa. Tapi kalau menangis di usia tua itu sangat menyiksa. Itu ya kita tunggu kukunya itu. Oke, aku geser berarti lanjut ke pemain selanjutnya. Ini pertanyaan borongan untuk Kak Neneng, Kak Larsati dan juga ada untuk Kak Angbin. Boleh pinjam mic-nya teman-teman? Oke, ini pertanyaannya ini untuk 3 janda-janda kece kita dengan permasalahan hidup yang beda-beda gitu ya. Pertanyaannya, kalau penonton nanti jatuh cinta pada karakter kalian yang kalian perankan, kira-kira ada berapa persen kalian yang benernya di dalam karakter tersebut? Nah itu dia, silakan. Dijawab satu-satu deh, dijawab satu-satu. Nah itu dia. Iya. Oh iya ya lupa. Ini di dalam film ya, di dalam sinetron ya. Jawabnya cepet ya, kan karakternya janda. Aku memang janda. Oh iya benar. Nah kalau yang dua ini kan ambigu. Nih. Enggak Kak, kan ini karakternya tuh maksudnya kan di sini Rora suka emas. Apakah Angbin suka emas juga atau emas? Emas suka. Dua-duanya. Suka emas, suka emasnya juga. Boleh berarti diawali yang langsung lebih mendalami karakter karena in real life juga ya. Apa tuh? Jando.
Iya kan janda memang. Benar. Kita, aku suka mas-mas dong, masa aku suka mbak-mbak. Ah Aku benar sukanya dong. mas-mas. Ini kan karakter kamu kalau aku lihat gitu ya, agak sedikit matre gitu ya. Pokoknya kamu harus dapat harta itu. Nah, in real life berapa persen itu dari karakter kamu di kehidupan nyata? Silahkan. Aku kan perempuan tangguh. Betul. Aku bisa cari uang sendiri. Betul. Ya nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ngasih, boleh. Jadi jawabannya berapa persen? Apanya nih? Kematreannya? Persamaannya, kesamaan Dora sama kami. Ya, Kesamaannya. tadi kan udah dijawab janda. Ya, terus suka mas-mas, iya udah pasti. 50% ada nggak, Kalau Kak? matre nggak matre tapi realistis. Betul, Perempuan itu betul. harus realistis. Betul. Karena pipis aja bayar. Betul. Gitu. Masa aku diajak pergi sama cowok, aku bayarin cowok. Betul. Nah itu terlalu over. Berapa persennya aja? Panjang ya. 60%. Enggak dong. 50. Iya dari 50. Terlalu oversharing harus dijagain. Iya, Jangan. makanya. Ini udah terlalu over Dari udah. tadi. Iya. Capek. 20% ada 20%. Capek nyapunya. Capek nyapunya. 10%. Mana ada 10. Jangan diklarifikasi. Udah, ini aja terima Sini aja. bisik kayak A aja. Bisik kayak A. Berapa persen? Ngajar. Kamu tuh jangan genit sama aku, kamu berondong. Iya kan. Apa ngebahagiain janda kan dapat pahala. Bisa aja sih Fajar. Sebenarnya alhamdulillah nggak janda. Iya. Tapi Kayak alhamdulillah nggak tuh? enggak. Oh tersinggung yang sebelah sini ya? Tersinggung yang sebelah sini ya? Apa gimana? Maksudnya Langsung komplain. enggak, kita tuh emang sedekat itu. Enggak, aku juga nggak nyangka. Aduh, Kak, demi Allah aku nggak maksud. Iya. Oh iya bener juga. Maksudnya kayak kalau misalnya single kan. Single sama-sama single. Enggak kan Hasna single. Bener. In real life juga single kan. Bener. Cuman di sinetron single mother. Di sini menurut Kak Gisel deh. Enggak. Ya. Fun fact, Neneng itu pinter banget orangnya. Oh Masya Allah. Emotional intelligence-nya di atas rata-rata gitu. Wish mantap. Dia soalnya itu. Sampingannya kalau nggak syuting jadi psikolog, Neneng. Sampingannya tempat kita semua curhat itu sama Neneng. Oh gitu. Nah, aku jadi apa ngekip sendiri. Jadi kalau misalnya lagi tag, nah kalau udah ada yang ngecek kamera posisi terakhir tapi bengong, udah ketahuan tuh kenapa. Ya Allah. Biasanya yang sering bengong siapa, Neng? Aku sebutin satu-satu kali ya. Gak usah dibuka kartunya, gak usah dibuka. Iya. Ini berarti poin lagi dong. Di sinetron kan kamu tempat curhat juga nih. Iya, Di real life juga sama tempat curhat. Iya. Sama Kak Gisel. Kak Gisel juga kan Mila kan curhat ke Iya. Neneng. Kak Gisel juga curhat kayak kan tentang ini Madam Ji ya. Iya gitu. Kak Gisel dalam hati apa nih? Neng mau ngomong apa nih? Iya, sebenarnya samanya mungkin kayak 30% lah. 30%. Oke. Persamaannya karakter sama kehidupan asli. Oke, thank you Neneng. Kita boleh bergeser, satu janda belum ngomong nih. 25%. Wah langsung, diceritain dulu. Langsung detail ya. Nggak bisa, masih ada waktu. Gimana tuh? Poin-poin apa kesamaannya? Mungkin 25. Yakin. Mau nego. Jadi kalau Elin itu pekerja keras ya dia, walaupun ya nggak tahu ya suami kayaknya nggak kerja. Jadi dia bekerja sendiri, dia punya usaha salon. Kalau Ars Nugroho juga sama, dia juga bekerja. Ya udah kesamaan gitu dan agak galak mungkin terus kayak orangnya Kayaknya bener deh kalau agak galaknya deh ya. Oh gitu ya? Masa sih? Enggak dia aslinya enggak galak sama sekali. Baik hati. Iya. Ya udah gitu aja 25%. Yang penting dia pekerja keras. Laki-laki nggak bisa ngatur dia, mau suruh-suruh cemburu-cemburu nggak jelas gitu, kelarin. Oh ya. gitu. Nggak bisa terlalu cemburu-cemburuan nggak jelas. Sabar. Ya, Sabar. Jadi Kayaknya soalnya itu. ngomongnya berapi-api. Kamu emang pernah dikasarin? Enggak, aduh. Soalnya kan di sinetronnya gitu kan. Bukan. Ini yang ngomong pasti Elin bukan Laras. Oh gitu. Elin.
Ini masih in karakter berarti. Iya, mudah-mudahan Pokoknya enggak ya. kesamaannya itu ya. Jangan, doain jangan. Jangan dong. Doain ya teman-teman ya. Kita Sabar penjara Bu, ini. Ibu sabar Bu. Udah yuk. Udah yuk ya pulang. Oke, berarti ini dari Makasih. ketiga teman-temannya Kak Gisel gitu ya di sinetron ada yang 10%, ada yang 25%, ada yang 30%. Kalau Kak Gisel sendiri berapa persen Kak? Mila. Ya. Bingung ya Kak tiba-tiba ditembak pertanyaan gitu. Ya tapi kalau Mila juga emang gitu ya, punya sahabat, aku juga deket sama sahabat, aku juga lumayan saling mengandalkan satu sama lain, sama aku juga care sama anak. Suaminya aja yang lama ceritanya ya. Ceritanya di film Gitu, maksudnya di sinetron ini iya. gitu. Tapi ya kurang lebih kalau karakternya suka jadi tempat cerita, suka jadi tempat yang diandalkan, diutangin lagi. Iya lagi. Iya, perasa iya, sama suka diutangin kiri kanan. In real life juga. Oh, in real life gitu juga. Kak Gisel ada capek gak nih? Aku kurang buat ongkos soalnya. Nggak apa-apa, tapi kan saling membantu itu baik ya kan, selagi pada tempatnya gitu. Ya kurang lebih lah, segitu-segitu juga lah. Sama Berapa persen? Berapa persen? Ya 30 juga lah, samain 30%. aja lah sama rata. Samain aja. Sebelah sana Ini paling belum kecil ada yang berarti 40 10%. Apa? Belum ada yang 40 Belum di ada. atas 40. Kamu mau di atas Lelang, 40? lelang. Ya, Nah, kalau aku dia aku 49. Oh 49, ditambahin 9 sama dia. Soalnya 7 kali 7 49, setuju nggak setuju, aku harus berusaha menjalani keadaan. Sebenarnya sangat nyambung, tapi panjang banget ya. Oke, teman-teman, ini kita mau main permainan. Challenge. Jadi apa tuh? Men-challenge. Men-challenge ya, betul. Soalnya kalau Fajar ngomong suka agak-agak jelas, jadi kita harus confirm apa Fajar gitu. jelas dia tuh sebenarnya kita aja yang kupingnya kurang pas. Oh kita yang salah ya Kak Gisel, benar. Benar. Pak J kayaknya ada unek-unek yang mau dikeluarkan. Nggak ada. Oke, kita mau main ini pertanyaan-pertanyaan cepat. Aku mulai dari Kak Kenny terlebih dahulu. Kak Ken boleh pinjam mikrofon? Oke. Satu kata untuk karakter kamu. Dokter. Iya juga sih benar. Satu kata untuk karakter kamu, dokter. Benar sih, benar. Oke lanjut ke Kak Gisel. Apa sih? Aku nggak pinter nih satu cepat begini. Siapa yang paling sering lupa dialog? Siapa? Siapa? Saya masa? Enggak juga. Pak RT lah. Pak RT, oh iya. Pak Mining bener. Benar Pak Mining yang paling Senior. lupa. Iya Pak Mining. Maklum lah ya udah tua ya. Iya makanya. Gak usah Mumpung- dialog, mungkin jalan aja faktor karena U. lupa. Ya Allah. Logik aja lupa kan. Dari tadi Iya, Kak iya, Ken nih iya. udah berapa kali nyebut PRT. Ada dendam apa Kak Ken sama PRT? Ada, karena dia lucu. Oh, karena banget. lucu. Iya faktor U kalau itu faktor. Faktor U. Oke baik. Selanjutnya untuk Neneng Larasati dan juga Apwer. Jawab bareng boleh. Boleh punya mic-nya. Oke siap. Jadi janda cantik atau janda banyak duit? Janda banyak duit. Emang orang matre semua ini ya. Emang pada matre semuanya, banyak duit. In this economy. Betul. Oke, lagi ya, satu lagi pertanyaan. Duda ganteng atau Dinda kaya? Duda Kaya. Bah, udah ini mah. Kantong saya. Saya yang udah banyak duit kan. Wih. Sebentar Neng. Sebentar Neng. Kenapa Kak Gisel gak terima? Kenapa Kak? Aku nggak pernah. Jangan gila, jangan coba. Nono ya baby. Nono ya, kata Kak Gisel nono ya. Iya. Kalau dari kamu ganteng atau kaya dudanya? Buat aku sekarang ganteng dulu. Oh, itu perlu di-highlight ya? Sekarang. Ya siapa tahu nanti besok berubah kan ada yang Iya. Kamu nggak kapok-kapok ya nenek. Kamu nggak kapok-kapok ya. Sejauh ini sih belum ada yang ngapokin ya yang ganteng. Oke, berarti Neneng ganteng. Kalau dari kamu Kak? Aku maunya yang bertanggung jawab jadi harus kaya. Kaya. Kalau dari kamu Kak? Boleh dua-duanya nggak? Satu-satu. Oh satu. Ya udah kaya aja ya. Kaya aja. Oke, 2-1 berarti ya. Oke, selanjutnya Fajar. Boleh pinjam mic. Ini pertanyaan yang menentukan karir dan hidup kamu ke depannya Fajar. Harap dipertimbangkan dengan seksama. Pertanyaannya, Kenny atau Manda? Gua aja Jar. Apaan? Ya Allah. Iya. Kenny atau Manda? Apanya ini? Pemilihannya, kamu mau milih Kak Kenny atau Kak Manda? Tentunya Kak Amanda dulu. Kenapa tuh? Ya karena aku pertama kali beradu acting sama beliau dan pertama kali aku main adalah series. Terus
aku sering diajarin tuh cara berakting. Jadi nggak suka Kak Kenny maksudnya? Enggak, Kak Amanda dulu baru Kak Kenny. Pintar juga ngompor. Oh, Goreng neneng. Pantesan kayak Kenny doang gitu. Ya harus ke istrinya dong, kan suami. Semua uang adalah milik istri, jadi aku ngelok ke istrinya. Apaan? Iya. Maksudnya Tentunya gini Kak kali. Amanda dulu, Ah. terus Kak Amanda bertemu sama jodohnya. Ketemulah sama Kak Kenny. Tapi bukan itu pertanyaannya. Ya aku pilih Kak Amanda. Padahal di sinetron ini Iya. sama Kak Kenny. Iya. Masih banyak lagi nih episode. Kan Kak Amanda juga ujung-ujungnya tetap Kak Amanda kan. Iya. Udah ya, kita akhiri. Dia udah mau nangis, dia udah mau nangis. Udah. Ini aku antara berada di dua posisi Pak, antara Amanda sama Nda Aman. Jadi Ya Allah, berarti maksud ente kalau di sebelah Kak Kenny nggak aman. Aduh. Udah cukup Pajar, nggak usah diterusin ya. Takutnya ini membara lama-lama ya. Oke, ya. itu dari case-case-nya. Kita lanjut Pak Sutradara. Boleh pinjam mic-nya? Oke. Iya dong, ada dong. Pak Sutradara, action atau komedi romance? Komedi romance. Kenapa tuh? Saya suka. Oh iya. Saya juga suka Pak, ada yang komedi ada romance-nya. Iya. Udah itu aja Pak? Udah. Oke, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke Pak Wibi. Pak Wibi pinjam mikrofonnya boleh. Oke, Pak Wibi. Aduh, ini Bapak silakan mendescribe ya Pak ya. Tobat jatuh cinta adalah? Satu kata atau enggak? Oh boleh, satu kalimat. Satu kalimat. Tobat jatuh cinta adalah janda-janda manis. Wih, pantesan yang dipilih yang kayak gini nih, saya nggak masuk, saya nggak manis soalnya. Emang situ janda? Oh, belum sih. Jangan ya Allah Kak. Kita lanjut lagi, Pak Jack. Boleh pinjam mikrofon. Oke, satu kata yang paling menggambarkan tobat jatuh cinta. Satu kata. Pak jangan dimarahin saya Pak, saya takut sama Bapak bener deh Pak. Bapak bukannya kayak guru saya Pak, saya takut. Jangan marah ya Pak, salim dulu lah kita, nah, biar enjoy ya Pak. Saya takut dimarahin. Bikin komedi itu susah. Oke. Tapi Tobat Jatuh Cinta keren. Keren. Mantap. Selanjutnya yang terakhir Ibu. Boleh pinjam mic-nya dulu. Iya satu aja Bu. Oke. Ibu pertanyaannya. Janji untuk penonton setia RCTI di tanggal 22 Juni adalah? Janji. Yes. Ketawa. Ketawa, satu kata penuh makna ketawa. Kita ketawa bareng boleh? Hahaha. Oke, tawa-tawa semua ya. Ini kan kita sudah mau untuk bisa meluncurkan gitu sebentar lagi ya. Tanggal 22 Juni 2026 tanggal jam 17.45. Kalau misalnya aku tanya per masing-masing. Di jam 17.45 biasanya sehari-hari lagi aktivitasnya apa? Apa? Lagi ngapain Bapak? Entar boleh satu-satu. Maghrib. Iya benar juga maghrib. Maksudnya abis sholat tuh ngapain gitu? Ya nonton TV lah. Nonton TV. Ibu? Aktivitas ya? Aktivitas? Masih preview ya? Ya jujur banget. Iya masih kerja, benar juga. Masih kerja Kak Ken? Syuting. Juga benar. Kak Gisel sampai sama syuting, awas ya Kak. Kalau Apa, lagi Kak? nggak syuting, Ah. ngumpul sama Gempi dong di rumah main. Oh iya betul, jadi pengen punya anak deh. Bapak? Karena kerja di TV, Hah? nonton TV selalu. Nonton TV selalu. Bapak, Pak Jack. Izin Pak Jack. Sabar ya Pak Jack. Bener kayak guru olahraga saya Pak. Makanya saya teringat-ingat. Gimana Pak Jack? Habis maghrib ya zikir dulu baru nonton TV. Masya Allah. Ternyata bukan guru olahraga, guru agama Pak Jack. Alhamdulillah Masya Allah. Kakak, lagi apa kakak? Aku mewakili orang-orang yang bekerja kantoran ya. Jam-jam situ lagi OTW pulang. Jadi lagi lihat handphone, bisa nonton RCTI di website ya. Di website di mana? Bisa. Iya. Tapi jadi jangan lupa nonton di TV channel 28. Kita lagi jalan pulang ya dari Betul kantor. sekali. Selanjutnya. Aku kalau nggak syuting jam segitu ngelamun Kang lihat macet. Ya ampun, emang Udah hidupnya sambil galau ya? nonton, enggak karena kan
tempat tinggalku depannya macet banget. Biasanya ya udah melihat city light bersama sambil nonton. Kalau sekarang ngelihat, sekarang kan pasti nonton di lokasi syuting ya bareng-bareng jam segitu. Gitu. Selanjutnya silakan. Tolong didengarkan baik-baik ya teman-teman ya. Aku. Iya. Aku biasanya nangis. Nangis? Kenapa nangis? Segitu tuh 17.45 Lagi banget tuh. melihat Nangis. sunset Iya. soalnya ya. Sunset sama Maghrib nangis tuh ngapain Fajar? macet. Oh macet. Ya Allah Makanya bukannya. biar gak sedih terus nonton apa? Tempat jatuh cinta enggak. dong. Main PS biasanya ntar kalau malaman, kalau pagi-pagian aku libur, kalau pagi-pagi aku libur, malam-malam aku PS. Oh Iya, bener, gitu. Tidurnya di lokasi. Selanjutnya cantik silakan. Iya aku sama, paling aku kalau jam segitu prepare makan. Oh jangan didikte, orang lagi mau jawab, biarin aja. Lagi apa kakak? Prepare makan sambil Makan. nonton sama anak aku itu kalau lagi nggak ada kerjaan. Tapi kalau ada kerjaan ya aktivitas di luar atau syuting atau take konten di rumah gitu. Thank you. Kalau aku udah tadi nanya-nanya, aku mau kasih kesempatan untuk teman-teman media yang mau bertanya. Oke, ternyata sudah ada. Ini dari Kak Mia Mata lagi. Pertanyaannya, bagaimana Kak Kenny membangun chemistry dengan Giselle untuk sinetron terbaru RCTI ini? Silakan. Aku jawab dulu. Gimana ya? Ya seperti judul-judul sebelumnya aja, kita yang pasti banyak ngobrol supaya tahu karakter lawan main itu seperti apa. Dan juga sebelum take kita yang pasti blocking dan juga reading adegan dulu supaya proses syuting berjalan dengan lancar. Mostly ya seperti itulah. Lagian juga kalau break kita juga pasti dikumpulin di satu base camp. Jadi di sela-sela break pasti kita ada ngobrolnya juga. Jadi sebenarnya nggak hanya dengan Giselle tapi pasti dengan semua teman-teman yang bermain di judul itu juga. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Selanjutnya Kak Giselle. Apa tuh? Oh, Bangun pertanyaannya chemistry. buat aku juga. Yes. Sama sih, kita kan soalnya juga gitu yang Kenny bilang. Jadi kita kalau persiapan itu pasti bareng. Ya sambil dibenerin rambutnya, sambil apa ya, sambil ngobrol, terus makan, sharing, gitu-gitu. Itu bangun chemistry, jadi keterikatan gitu ya, bonding gitu ya Iya Kak? pasti itu kan jadi salah satu bagian dari pekerjaan juga soalnya. Sama semuanya begitu. Betul. Ini ada tambahan pertanyaan untuk Kak Giselle. Yes. Setelah 8 tahun akhirnya kembali ke dunia sinetron tanah air, bagaimana persiapan Kak Giselle untuk beradu akting dengan cast-cast yang luar biasa? Sebenarnya justru baru pertama kali, bukan kembali ke sinetron ya, jadi baru pertama banget. Jadi persiapannya ya emang banyak-banyak cari tahu juga kalau di sinetron itu seperti apa, supaya nanti waktu masuk kayak kemarin syuting tuh penyesuaiannya nggak terlalu bingung gitu kan. Sama udah sih itu hampir sama kok sama syuting, maksudnya acting yang lain juga gitu, malah lebih kadang-kadang ada masanya kayak udah nih gitu, kayak lumayan cepet gitu, kita happy lah pokoknya. Mantap. Oke, aku mau bergeser lanjutnya untuk Kak Fajar. Halo, udah pegang mic? Iya. Oke, pertanyaannya bisa ceritakan sedikit tentang karakter yang kamu mainkan di sini. Jadi cerita sedikit karakternya itu Fajar menceritakan tentang apa. Dan juga apakah karakter ini mencerminkan kisah nyata kamu yang sudah tobat jatuh cinta? Ya, tentunya karakter di sini ini, karakter aku di sini bertanggung jawab. Kayaknya enggak tadi. Tunggu. Apa, bertanggung jawab berarti kamu mencoba menjadi pasangan yang cocok untuk Rora dong. Tadi maunya cowok yang bertanggung jawab. Enggak, aku adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Bisa aja loh. Padahal tadi kalau misalnya kita nonton tuh episode pertama kamu lelaki julid bukan lelaki tanggung jawab. Julid dan ngutang. Oh iya benar, julid dan ngutang. Ya makanya jangan cuma lihat satu sisi doang, lihat sisi yang lain. Jangan terlalu melihat seseorang dari luarnya saja. Ingat, gudang garam isinya rokok bukan garam. Iya juga betul. Benar. Kalau dari episode pertama kan kita bilangnya tuh Fajar julid.
Nah, kalau kamu bilang jangan melihat dari satu sisi, berarti kita harus nonton tuh episode seterusnya gitu. Iya. Begitu. Harus nonton. Apa karakter ya? Iya. Gimana? Sabar. Saya Tobat jatuh cinta. Lama-lama. Tobat jatuh cinta di umur segini, iya. Iya. Yang Iya benar. masih tobat. Iya. Serius karena Berarti kamu apa ya gak punya semua pacar dong sekarang. bukan nggak punya pacar lagi, nggak mau pacaran, iya. Uish, Nggak nggak ingin mau pacaran. pacaran. Serius, aku nggak mau pacaran. Kalau goda-godain gua mulu tiap hari. Enggak. Gini loh, jujur aku untuk sekarang ya, I don't like pacaran menurutku. Iya kalau you butuh aku bakal datang, bakal hadir. So gitu. kalau aku untuk saling melengkapi. Kalau nggak I harus- don't like pacaran lah kemarin sambil makan video call siapa? Nono ya, Nono nggak ada I don't video call. I don't video Siapa? call. What the hell mean? Ini lama-lama bukan tobat jatuh cinta, tobat nanya-nanya Fajar. Bener. Sebenarnya saya di handle di sini sebagai host dicari kualifikasi host yang sabar, makanya di sini saya nih ngadepin Fajar soalnya. Tuh kan nangis kan? Tobat jatuh cinta ya. Walaupun kemarin aku sempat jatuh ya. Ceritain dong dikit jatuhnya kenapa tuh? Jatuh cinta. Iya. Fajar, selama ente ngomong, kakek ini melotot ke kamu tahu sebenarnya. Oh iya karena dia kan berotot. Melotot, bukan berotot. Astaga. Gue lebih ke nyimak sih, nggak paham soalnya. Mencerna gue. Oke. Ntar kalau agak bingung atau apa gimana, Tanya lagi aja. chat aja. Chat aja. Oke, terima kasih Fajar. Ini selanjutnya kita mau nyimak nih teman-teman media, ada closing statement. Mungkin bisa diawali dulu dari Pak Wibi, silakan Bapak closing statement. Ya, terima kasih. Pak Wibi, beda. Boleh diwakili saja. Jangan dia yang closing Pak, mau gimana? Oke, teman-teman, closing statementnya jangan lupa Tobat Jatuh Cinta pasti lucu. Teman-teman tadi udah lihat sendiri para pemainnya lucunya kayak apa. Jadi saksikan di RCTI Channel 28 mulai 22 Juni setiap hari jam 17.45 hanya di RCTI. Yeay, thank you Pak Wibi. Ini aku ada closing statement lagi dari Pak Hari Hermawan, boleh? Pak Har? Oh tidak ada? Lanjutnya Ibu Marisa, Ibu closing statement silakan Ibu. Closing statementnya jangan lupa saksikan Tobat Jatuh Cinta karena memang ini dibikin dari hati gitu ya. Semoga tadi pesan-pesannya masuk semua gitu. Jadi tadi tetangga atau diri sendiri ini ceritanya relatable banget. Jadi kami harap ini bisa menghibur pemirsanya. Jangan lupa tanggal 22 Juni jam 17.45 saksikan di RCTI dan share ke seluruh keluarga, teman, rekan dan semuanya. Kita tunggu penayangan 22 Juni 2026 17.45. Kita akan dihibur setiap harinya oleh cast-cast yang sangat luar biasa ini. Tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Kita tunggu karya-karya yang sangat luar biasa. Ini karena teman-teman media dari tadi udah bisik-bisik fotonya kapan. Nah, kita mau foto deh. Ayo, boleh kita foto berdiri atau duduk gimana teman-teman? Tinggi kiri 321 lagi 321. Ganti gaya sedikit 321. Tahan. Oke, ke sebelah kanan. Oh, tengah dulu. Oke, tengah dulu. 321. Tengah atas. Sudah tengah, aman? Kanan.
Oke. Standby teman-teman, habis ini kita bikin video promo ya. Yeay. Ntar dulu ya, kita foto dulu. Sabar. Ada waktunya. Tenang, udah ada di skrip. Tenang. It's okay, Fajar. Sudah? Fotonya udah selesai? Kita mau bikin video satu kali lagi. Kakak, foto satu kali lagi. 3, 2, 1, tahan. Di atas. Video, foto. Foto dulu atas. Oke, kita bikin video promo seperti yang tadi. Kakak izin, minta mic. Sobat Jatuh Cinta hanya di RCTI. Saksikan. Sabar. Berarti cek ini digedein. Cek. Saksikan, aku berarti kayak kita di parting ya. Iya. Saksikan baru bareng-bareng ya. Tobat Jatuh Cinta. Tobat Jatuh Cinta 22 Juni. Nggak usah. Iya 22 Juni 17.45 hanya di RCTI. Pakai oke gitu ya. Tangan jempol kanan. Oke, standby teman-teman media. Video promo ya. 3, 2, 1. Saksikan Tobat Jatuh Cinta 22 Juni jam 17.45 hanya di RCTI. Oke. Saya punya suami, 1 anak, dan tinggal di rumah mertua. Aku minta sama mama jangan pernah lagi bahas soal Linda ya. Astagfirullah. Bagas, udah tobat jatuh cinta. Rumah baru? Iya, rumahnya teh bagus. Dek, kok Teh Mila nggak cerita ya ke saya kalau... Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, apalagi sama Mila. Ini baik sekali pelanggan kamu kasih tipsnya 100.000. Iya, dari Kang Jaka. Teteh mau beli rumah baru mending nggak bilang-bilang. Ih, Mimi cantik teh pembantunya, seksi lagi. Kata Hasna, tadi A kasih uang tips. Kapan A ketemu sama Hasna? Dari tadi tuh A full meeting. Cepetan kesini, biar kamu jadi saksi. Perempuan yang ada di rumahnya Teh Mila itu bukan pembantunya. Kalau bukan pembantunya siapa tuh? Ya selingkuhannya lah, Hasna. Siapa yang mau ngancurin rumah tangga kita, A? Siapa? Saya minta pisah. Alhamdulillah. Kalau Kang Jaka sama Teh Mila pisah, kan berarti doa saya terkabul. Jaga mata, Fajar. Kalau dokter yang lama, jam 8 pagi udah sampai klinik. Ini udah 9:30, dokternya belum datang juga. Kok begitu ya jadi istri? Pergi dari rumah nggak pamit sama suami. Stop. Kamu siapa? Saya Jadi pacarku. Mila kan? Nanti kalau naik bajai duduknya jangan di belakang ya. Soalnya pencesalan selalu ada di belakang.